four. Shake, shake, roll the dice, man, I live a life. Shake, shake, roll the dice, man, I live a life. Shake, shake, roll the dice, man, I live a life. Shake, shake, roll the dice, man, I live a life. Breaking it down, making it now, taking it now, no faking it now. Breaking it down, making it now, taking it now, no faking it now. I'm loud, and I never. Ramadan 2026 menjadi salah satu momen yang paling chaotic bagi pengguna ojek online. Menjelang berbuka puasa, ribuan pengguna kesulitan mendapatkan driver. Waktu tunggu meningkat drastis, order dibatalkan, dan media sosial dipenuhi dengan keluhan tentang krisis ojol. Namun, apakah ini hanya masalah operasional biasa, atau sebenarnya merupakan kegagalan dalam balancing demand dan productive capacity? Aduh, udah nunggu 20 menit lagi. Yah, mana kena cancel. Aduh. Wah, macet banget. Mana cuman 12.000. Mana jauh, wah rugi dong. Fenomena ini terjadi karena permintaan yang meningkat drastis menjelang buka puasa. Sementara, kapasitas driver justru menurun akibat mudik, kemacetan, dan juga kelelahan selama Ramadan. Untuk memahami fenomena krisis ojol Ramadan 2026, kita dapat menggunakan teori dari Words mengenai balancing demand and productive capacity. Dalam teori ini, kondisi yang terjadi pada Gojek disebut dengan excess demand. Excess demand adalah kondisi di mana ketika permintaan pelanggan melebihi kapasitas pelayanan yang tersedia. Pada Ramadan 2026, permintaan transportasi online meningkat drastis menjelang waktu berbuka puasa, terutama pada pukul 15.30 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun di saat yang sama, kapasitas layanan justru menurun. Dalam kasus Gojek, kapasitas produktif utama terdiri dari dua hal. Pertama, yakni labor, yaitu tenaga kerja atau driver ojol itu sendiri. Kedua adalah infrastruktur, yaitu kondisi jalan, kondisi lalu lintas, dan juga lingkungan pendukung transportasi itu sendiri. Masalahnya, selama Ramadan, banyak driver yang memilih off-beat. Mereka mudik lebih awal, atau mengurangi jam kerja karena kemacetan dan juga kelelahan selama mereka berpuasa. Selain itu, kondisi jalanan macet dan juga hujan membuat perjalanan lebih lambat, sehingga kapasitas layanan juga ikut menurun. Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep perishability dalam service marketing. Layanan transportasi tidak dapat disimpan dan juga digunakan untuk di kemudian hari. Artinya, jika satu perjalanan gagal terjadi hari ini karena customer tidak mendapatkan driver, maka kesempatan bisnis hilang dan juga tidak bisa dijual kembali di esok hari. Karena itulah, keseimbangan antara demand dan juga productive capacity menjadi sangat penting dalam industri seperti Gojek, industri jasa. Jika dilihat dari pola permintaannya, lonjakan penggunaan ojol selama Ramadan sebenarnya bukan fenomena yang acak. Permintaan meningkat sangat tajam pada pukul 15.30 hingga 18, yaitu menjelang waktu berbuka puasa. Hal ini terjadi karena banyak pekerja kantoran yang pulang lebih awal karena mereka ingin berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Selain itu, masyarakat juga cenderung lebih memilih transportasi online karena ingin perjalanan yang cepat dan juga praktis saat kondisi jalanan sudah mulai padat. Dalam teori service marketing, pola tersebut disebut dengan predictable demand pattern, yaitu pola permintaan yang sebenarnya dapat diprediksi. Mereka itu dapat diprediksi sebelumnya karena terjadi secara musiman atau setiap tahun selama Ramadan. Pada saat permintaan meningkat, kapasitas layanan sendiri justru mengalami penurunan. Banyak driver yang mulai mudik pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga jumlah driver aktif sendiri mulai berkurang. Selain itu, banyak driver yang memilih untuk off-beat atau mematikan aplikasi pada saat sore hari karena kemacetan yang sangat parah. Kondisi puasa juga membuat driver lebih cepat lelah, terutama pada saat harus menghadapi hujan dan lalu lintas pada menjelang berbuka puasa. Akibatnya, satu driver membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan perjalanan sehingga kapasitas layanan menjadi semakin terbatas. Fenomena krisis ojol 2026 dapat dijelaskan dalam teori waiting psikologi atau psikologi waktu tunggu, di mana banyak sekali pelanggan mengalami unfair waits atau di mana pelanggan ini tidak mengetahui kapan mereka akan dijemput. Selain itu, unfair waits itu juga dialami ketika pelanggan menunggu waktu yang lama dalam pesanannya, tetapi tiba-tiba dibatalkan secara sepihak. Kemudian, kami mengidentifikasi bahwa di dalam aplikasi tidak memberikan penjelasan kenapa mereka itu menunggu waktu yang lama, kenapa juga mereka ditolak dalam pesanannya. Akibatnya pelanggan mengalami frustasi atas pesanannya tersebut. Nah, untuk mengatasi kondisi ini, Gojek memiliki beberapa strategi. Salah satu strateginya adalah surge pricing. Nah, yang mana Gojek akan memiliki kenaikan tarif otomatis jika permintaannya meledak. Nah, tapi strategi seperti ini sebenarnya belum bisa dibilang optimal. Kenapa? Karena tarif yang ada pada Gojek itu belum dirasakan secara optimal oleh driver karena dia merasakan bahwa tarif itu akan lari kepada platformnya sendiri. Selain itu, program seperti GoRide justru itu selalu tersedia di saat jam-jam sibuk, yang mana itu membuat driver enggan untuk mengambil tarif tersebut. GoRide hemat cuma 7.500. Kedikitan.
Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis, bahwa dapat disimpulkan bahwa hasil analisanya itu permasalahan utamanya itu sebenarnya bukan karena Gojek itu tidak dapat memprediksi permintaan, tetapi hal ini belum adanya keseimbangan antara permintaan dan juga pengelolaan kapasitasnya. Yang padahal pola lonjakan permintaan yang terjadi selama event Ramadan itu sebenarnya sudah dapat diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kita memerlukan strategi yang efektif agar dapat menyeimbangkan antara demand dan juga capacity yang produktif. Berdasarkan hasil analisis, kami memiliki beberapa rekomendasi untuk membantu Gojek menyeimbangkan demand dan produktif capacity selama periode Ramadan. Solusi pertama adalah penerapan dynamic pricing yang lebih transparan dan juga adil. Saat permintaan meningkat, harga memang naik untuk pelanggan. Namun, kenaikan tersebut juga harus benar-benar dirasakan oleh driver, bukan hanya pelanggan aja. Dengan pendapatan yang lebih layak saat jam sibuk, driver akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk tetap aktif menerima order. Solusi kedua adalah menonaktifkan layanan Goret Hemat pada saat peak hour, terutama pada pukul 3.30 hingga jam 6 sore selama bulan Ramadan. Karena dalam kondisi macet parah, banyak driver yang merasa tarif Goret Hemat itu tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Akibatnya, banyak order yang tidak diambil dan justru memperparah krisis layanan. Ketiga, kelompok kami memberikan solusi untuk mengadakan fitur reservasi. Jadi pelanggan itu bisa memesan lebih awal dalam pemesanan Gojek ya. Contohnya seperti pada pagi hari, si pelanggan ini bisa memberikan waktu misalnya jam 7 pagi. Atau dalam paper kami yang pada di bagian sore hari, itu pelanggan itu bisa reservasi lebih awal dalam fitur Gojeknya ini. Sehingga apa? Sehingga si Gojek bisa memprediksi permintaan lebih bagus dan juga distribusi Gojeknya lebih teratur. Selanjutnya itu adalah solusi yang terakhir berkaitan dengan kita harus memperhatikan terkait dengan waiting experience dari pelanggannya, di mana aplikasi itu harus memberikan estimasi waktu secara real time, lalu memberikan penjelasan terkait dengan alasan keterlambatannya, dan juga berkaitan dengan posisi driver yang dilakukan secara real time. Di mana dengan penerapan strategi ini dapat disimpulkan bahwa pelanggan itu akan merasa nyaman dan juga lebih tenang, dan juga sekaligus tidak frustrasi dalam menunggu driver. Baik, fenomena krisis ojol Ramadan 2026 menunjukkan bahwa dalam industri jasa, keseimbangan antara permintaan dan juga kapasitas sangat penting. Ketika demand meningkat tapi produktif kapasitas menurun, maka kualitas pelayanan juga akan ikut terdampak. Melalui teori service marketing, perusahaan dapat memahami dan mengantisipasi krisis serupa di masa depan. Terima kasih.